Yo 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 yo, what's up my man? Kembali lagi dengan gua Heri Alfiandri di channel Herpep Movie bahas film. Gimana kabar kalian cuy? Aman kan? Gua doain semoga kalian sehat selalu cuy. Oke, di video kali ini gua mau ceritain alur cerita film Journey to the West 2 Demon Captor. Kalau gua salah sebut koreksi ya cuy. Nah, jadi film ini tuh kelanjutan dari film sebelumnya, yaitu film Journey to the West. Udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Film ini tuh menceritakan lanjutan perjalanan biksu Tang yang membasmi siluman yang kita kenal dengan Chen Xuanzang di video sebelumnya. Tapi di film kali ini biksunya nggak sendirian cuy. Seperti di akhir film sebelumnya, biksu Tang ditemani dengan 3 siluman. Seperti yang kita tahu, 3 siluman itu adalah siluman babi, ikan, dan Sun Wukong. Buat yang nggak ngerti gua ngomong apa barusan, bisa cek video sebelumnya. Link gua taruh di deskripsi lah, biar gampang ya kan. Oke, inilah film Journey to the West Demon Captor. Berlatar di India, seorang biksu raksasa yang bernama Tang atau Chen Xuanzang, kita panggil Chen aja ya, sudah tertidur selama berabad-abad. Biksu tersebut dibangunkan oleh manusia-manusia mini di sana. Saat dia sudah terbangun, Chen dihampiri gurunya dan Chen diberikan hadiah oleh gurunya. Dan tiba-tiba Chen terbangun dari tidur. Ternyata itu semua cuma mimpi cuy. Kemudian datang 2 orang ibu-ibu yang mau menonton aksi sirkus dari si Chen. Chen memperkenalkan siluman babi. Seperti yang kita tahu, kalau siluman babi begitu tertarik dengan wanita, lantas dia pun langsung kepo. Kemudian Chen juga memperkenalkan siluman ikan. Alih-alih terpukau, anak kecil yang digendong ibu tadi justru menangis. Karena kecewa dengan pertunjukan, ibu tersebut pun meminta Chen untuk mengembalikan uangnya. Chen meminta 1 kesempatan lagi untuknya memperkenalkan Sun Wukong. Chen menyuruh Sun untuk jungkir balik, dan Sun malah menjatuhkan dirinya ke tanah. Seketika pengunjung di sirkus tersebut pun marah dan melempari mereka dengan sayuran. Sun menyuruh siluman ikan memukulnya, dan dengan terpaksa siluman ikan memukul Sun hingga kepalanya lepas. Bentar, kita buat nama panggilan dulu untuk mereka. Siluman babi kita panggil Udin, siluman ikan kita panggil Ucup, dan Sun tak tetap kita panggil Sun. Kemudian Udin melihat satu wanita, dan Udin merasakan rasa sangha yang begitu menggebu-gebu. Melihat aksi si Udin yang kelewatan, Chen memerintahkan Sun untuk mengakhiri tingkah si Udin. Alih-alih membereskan masalah tersebut, Sun justru merusak seluruh sirkus tersebut, dikarenakan Chen menyebutnya kera nakal. Untuk menenangkan Sun, Chen menyanyikan lagu andalannya. Kemudian Chen pun berlari meninggalkan sirkus tersebut, dan title film pun muncul. Berpindah di sebuah kuil yang sedang dikunjungi oleh 3 pembasmi siluman. Mereka sedang mengobati seorang nenek-nenek yang kerasukan siluman. Saat mencoba melihat siluman dengan kaca pantulan siluman, nenek tersebut tidak bereaksi apa-apa geng. Dan ternyata siluman yang sebenarnya adalah wanita pemilik kuil tersebut. Saat Sun ingin tidur, Sun dipeluk oleh Chen. Ternyata Chen ngigo geng. Chen bermimpi tentang Duan, gadis pembasmi siluman di film sebelumnya. Pagi pun tiba. Chen bangun dari tidurnya, dan secara tiba-tiba si Udin nongol di depannya. Udin menanyakan apa yang Chen mimpikan semalam. Saat bercerita, Ucup mengatakan kalau persediaan air mereka sudah habis. Kemudian Chen pergi mencari air ke sebuah kuil. Ternyata kuil tersebut dihuni wanita-wanita seksoi semua geng. Wow. Wanita di kuil itu menawarkan untuk Chen singgah dan makan di sana, serta mengobati penyakit yang diderita oleh Chen. Singkat cerita, mereka pun masuk ke kuil tersebut dan makan hidangan yang disediakan. Chen bertanya ke wanita pemilik kuil tentang keberadaan siluman di tempat tersebut, dan pemilik kuil itu kaget. Ia mengatakan bahwa tidak ada siluman di tempat itu. Dengan penglihatannya, Sun melihat bahwa seluruh penghuni kuil itu adalah siluman laba-laba. Kemudian Sun mengancam si pemilik kuil untuk menampakkan wujud aslinya.
Sun justru dimarahi oleh Chen. Saat sedang merepet, si pemilik kuil dan semua wanita tadi berubah menjadi siluman laba-laba. Dan Chen pun langsung ditangkap oleh siluman laba-laba. Beruntung, Sun menyelamatkannya. Dan terjadi sedikit pertarungan di antara mereka. Singkat cerita, mereka berhasil mengusir siluman tadi. Tidak sampai di situ, Sun menghancurkan kuil tersebut dan masuk ke sarang siluman laba-laba. Siluman laba-laba raksasa pun keluar. Tanpa basa-basi, Sun langsung menarik lidah laba-laba tersebut hingga keluar. Saat Chen menyanyikan lagu pengusir siluman, Sun malah memukul kepala si laba-laba hingga hancur dan memusnahkan si laba-laba. Chen marah-marah ke Sun. Chen bilang kalau siluman laba-laba itu mau bertobat dikarenakan senyumannya begitu manis dan tulus. Dan Sun bertanya kepada Chen tentang senyumannya. Saat malam tiba, Sun meluapkan isi hatinya tentang apa yang terjadi semalam dan berniat akan membunuh Chen. Chen yang mendengar hal tersebut pun panik dan mengadu ke Buddha. Ternyata suara Chen mulai hilang, geng. Dan Chen tidak bisa menyanyikan lagu andalannya lagi. Saat Chen sedang mengadu, si Udin melihat dan mendengar apa yang dikatakan. Udin pun cabut dari sana. Ketika Chen kembali, Chen sudah ditunggu oleh Sun dan Sun menantang Chen untuk mengadu skill. Chen yang takut justru lari ketakutan. Saat Sun mau membunuh Chen, tiba-tiba sinar dari Buddha pun muncul. Seketika Sun pun takut. Di sisi lain, si Ucup berubah menjadi siluman ikan dikarenakan dia keracunan racun laba-laba tadi. Sun datang menemui si Udin dan Sun langsung memukul wajah si Udin hingga Udin berubah ke wujud manusia babi yang gemuk dan jelek kayak gua. Singkat cerita, mereka pun tiba di India. Mereka disambut hangat oleh menteri kerajaan, kita panggil saja Siti, dan mereka diperkenalkan ke Raja India. Perilaku Raja India begitu aneh, seperti kekanak-kanakan. Raja India meminta sebuah pertunjukan. Chen dan kawan-kawan pun mempersembahkannya untuk si raja. Dengan teknik zaman, mantra pengikut pun dipasang ke badannya Chen. Tak sesuai ekspektasi, justru Chen nari-nari gak jelas kayak bancoy. Mereka pun diusir keluar dari kerajaan. Chen marah-marah ke Sun dan begitu juga sebaliknya. Chen meminta maaf ke Sun atas apa yang sudah dilakukannya selama ini. Sun pun memaafkannya. Kemudian mereka masuk lagi ke kerajaan dan meminta kesempatan sekali lagi. Bukannya melakukan pertunjukan, Sun justru menampar si Raja India berkali-kali. Kemudian si raja tersebut pun menampakkan wujud aslinya, yaitu siluman apa nih woi? Kita sebut saja siluman bola. Dan pertarungan pun terjadi antara Sun dan juga siluman bola, hingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan tersebut. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Sun dan siluman bola diubah menjadi boneka seperti biasa. Ternyata raja asli dari kerajaan tersebut sudah disekap di bawah tanah. Untuk membalas kebaikan Chen dan kawan-kawan, Raja India yang asli memberikan penghargaan berupa selir-selir di kerajaan tersebut. Bukannya menerima, Chen justru menolaknya semuanya. Raja memerintahkan satu orang selir yang bernama Felicity untuk menyanyikan keberangkatan Chen dan kawan-kawan. Raja juga menawarkan Chen untuk membawa Felicity ikut dengannya. Chen menolak dan pergi dari kerajaan tersebut. Goblok anjing kalau gua. Next, malam harinya Chen duduk sendirian serta mengunyah ranting milik Sun. Chen terngiang-ngiang goyangan dari Felicity yang membuatnya teringat Nona Duan. Chen kembali ke kerajaan untuk meminta raja mengizinkannya membawa Felicity. Dengan berat hati raja pun mengizinkannya. Singkat cerita, Felicity pun ikut dengan Chen dan kawan-kawan. Melihat kemesraan Chen dan Felicity, Sun mengajak Chen ke suatu tempat untuk pipis bareng. Anjay, pipis mapar. Kesal. Kemudian Udin mencoba merayu Felicity, dan inilah yang terjadi. Melihat Ucup yang sedang flu, Felicity pun membantu melepaskan sumbat dari hidungnya Ucup. Seketika Ucup pun sembuh.
Sun mengatakan bahwa Felicity sebenarnya adalah siluman. Akan tetapi Chen tidak percaya dan meminta Sun untuk membuktikannya. Sun pun berusaha membuktikannya dengan cara melihat pantulan wajah Felicity di cermin ajaib, namun gagal. Tak sampai di situ, Sun juga membeset lengannya Felicity untuk melihat darahnya di cermin, dan hasilnya tetap sama. Karena kesal, Sun menantang Felicity untuk membawa mereka ke kediamannya, yaitu desa Rivermouth. Singkat cerita, mereka pun sampai di sana. Chen memerintahkan Sun untuk meminta maaf ke Felicity. Alih-alih meminta maaf, Sun justru mengajar sisi ruangan dengan membabi buta. Atas kejadian tersebut, Chen dan Sun pun menjadi bermusuhan. Sun pun pergi dan berubah ke wujud aslinya. Lalu Chen dan Felicity duduk di sebuah bukit, dan Chen menceritakan masa lalunya ke Felicity. Chen melihat kilas balik wajahnya Nona Duan di wajah Felicity. Saat bercerita, Udin datang dan memberitahu bahwa Sun sudah membantai semua penduduk di desa tersebut dan juga membunuh orang tua Felicity. Sun juga ingin membunuh Felicity, namun usaha Sun ditahan oleh Chen. Kemudian saat Chen menyanyikan lagu andalan dengan cepat, Sun menggagalkannya. Sun pun mengajar Chen hingga babak belur. Karena tidak tahan akan itu, Felicity pun mengakui bahwa dia adalah siluman. Felicity menceritakan kalau wujud aslinya adalah tengkorak, dan dia memalsukan seluruh isi dan penduduk desa tersebut. Kemudian Sun berubah menjadi kera raksasa dan menelan Chen bulat-bulat, dan pergi memanjat tebing-tebing di sana. Saat di atas tebing tersebut, tiba-tiba muncul Siti. Ternyata Siti siluman juga, anjau. Ternyata Chen tidak dimakan oleh Sun. Sun memutahkan Chen keluar. Kemudian Chen mengatakan kalau ini semua adalah rencana untuk menipu si Siti Bangsul. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi antara Siti dan Sun. Siti mengeluarkan satu Buddha dari dasar laut dan menyerang Sun. Dengan mudah Sun mematahkan serangan tersebut dan terbang menaiki awan ajaibnya. Tidak cukup dengan satu Buddha, Siti mengeluarkan dua Buddha lainnya. Jadi semuanya ada 3 Buddha, guys. Singkat cerita, Sun pun menjadi lemah akibat serangan ketiga Buddha tersebut, dan Chen pun terjatuh ke dalam laut. Tiba-tiba, tangan Buddha emas raksasa pun muncul dan menghancurkan ketiga Buddhanya Siti. Ternyata itu adalah jurus milik Chen. Kemudian Siti pun berubah ke wujud aslinya, yaitu burung heriang emas. Gua juga nggak tahu burung heriang emas itu gimana, anjir. Lu lihat aja lah di video. Berpindah ke Felicity yang sudah sekarat, Felicity mengatakan bahwa ia mencintai Chen, akan tetapi cinta Chen hanya untuk Duan, seperti yang dikatakannya di film sebelumnya. Chen pun mengakhiri Felicity dengan damai. Nah cuy, lu semua harus belajar ke si Chen, anjay. Dia setia banget sama si Duan tuh. Nah kalau kalian buaya. Lalu kita diperlihatkan mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, Chen melihat Sun yang wujudnya menjadi Duan. Itu semua ternyata hanyalah imajinasi Chen. Film pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Menurut gua ini film bagus banget sih, karena filmnya nggak kalah seru sama film yang pertama. Cuma yang agak kurang menurut gua, pemain di dalamnya banyak ini ganti, anjir. Gue lebih suka Sun yang di awal film, lebih lucu aja rasanya. Iya gak sih? Coba komen di kolom komentar lah. Oke lah, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe ya guys. Gua pamit, ngantuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.